Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Unars Penggerak Kewirausahaan. Hari ini bersama saya Ardia yang akan menemani teman-teman semua untuk kita mengulik salah satu prodi yang ada di Unars ya. Hari ini saya sudah kedatangan tamu, dosen cantik dari program studi Teknik Kelautan. Nah, itu dia, buat yang penasaran tentang prodi Teknik Kelautan, mari kita sama-sama tanyakan ke salah satu dosen yang ada di prodi Teknik Kelautan. Selamat pagi Bu Yona. Selamat pagi Bu Ardia. Iya, alhamdulillah robbil alamin nih ya. Alhamdulillah, saya sebenarnya jarang ngobrol sama Bu Yona ya. Sekarang kita ketemu untuk memberikan informasi Bu. Sekalinya bertemu langsung intens ini. Iya, seintens ini ya, mengulik tentang prodi Teknik Kelautan ya. Bu Yona, untuk di prodi Teknik Kelautan kebetulan Bu Yona mengampu mata kuliah apa Bu? Jadi untuk prodi Teknik Kelautan, karena saya dasarnya ini dari matematika ya Bu. Jadi saya di sini mengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman, statistika, lalu pemodelan numerik, analisa numerik, semua yang berhubungan dengan angka saya ada di dalamnya. Wow, ahlinya angka ya. Karena Bu Yona sendiri pendidikan terakhirnya, basic pendidikannya adalah basic terakhir itu di matematika murni. Di matematika murni ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk mengisi dasar gitu ya, karena teknik kan berkaitan dengan struktur bangunan dan seterusnya gitu, pasti butuh matematika di dalamnya gitu ya Bu ya. Kemudian kalau dosen-dosen yang ada di Teknik Kelautan Bu, basicnya apa memang dari Teknik Kelautan atau dari berbagai macam bidang ilmu? Kebetulan untuk dosen-dosen lainnya itu sudah di bidangnya masing-masing Bu. Seperti ada Bu Silvi itu di fisika dasar, jadi semua yang berhubungan dengan fisika Bu Silvi adalah ahlinya. Sedangkan untuk kelautannya sendiri ada Bu Ani selaku kaprodinya, ada Bu Ani, ada Bu Anita dan juga Bu Kreani. Nah, beliau-beliau adalah yang ahli dalam kelautan dan ini mungkin air laut begitu. Arus begitu. Iya, karena memang bidangnya di situ. Dari berbagai macam bidang ilmu itu ya Bu ya, yang memang kita mempelajari semua bidang yang berkaitan gitu ya Bu. Jadi nggak hanya fokus mungkin ya, karena kan dasarnya atau basicnya juga sudah harus mumpuni gitu ya Bu, sampai kita nanti ke melihat struktur dan seterusnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Teknik Kelautan itu kita belajar, apakah kita hanya belajar gelombang laut dan seterusnya gitu ya Bu? Kalau saya sih karena awam ya Bu ya, bukan di bidang keilmuan saya gitu. Secara garis besar mungkin kalau sudah mendengar teknik kelautan udah menyeramkan gitu ya Bu, teknik kelautan. Waduh, nanti gimana tuh teknik kelautan? Belajarnya ngapain aja tuh? Nah, sementara untuk teknik kelautan di awal itu biasanya kita mempelajari dasar-dasarnya dulu kan Bu. Ada matematika dasar, fisika dasar, semua ilmu laut yang dasar sekali kita berikan transfer ilmunya kepada teman-teman mahasiswa itu secara materi dulu. Nah, selanjutnya akan kita praktekkan langsung ke lapangan seperti di laut dan juga di sungai. Nah, untuk sebelum kita mempraktekkan itu nanti ada seperti bagaimana kita membangun fondasi atau struktur bangunan pantai dan struktur bangunan di sungai sendiri, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang seru ya. Sepertinya kalau saya melihat itu yang awalnya takut jadi sekarang melihatnya seru gitu. Benar, ya Bu ya. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang lebih menanyakan kapan terjun ke lapangan lagi Bu, kapan kita ke laut lagi Bu, karena kan di teknik kelautan sendiri itu banyak sekali macam mata kuliahnya Bu. Ada yang contohnya salah satu itu renang dan selam. Jadi kita itu ada renang dan selam, dan itu bukan berarti kita harus langsung lepas di pantai begitu Bu. Jadi kita pelajari dulu, kita memanggil instruktur sendiri. Kita belajarnya awalnya di kolam, di kolam dulu. Nanti setelah itu baru kita terjun ke laut. Oh begitu. Sampai ada mata kuliah yang memang praktiknya itu sampai walaupun dasar mungkin ya Bu, dari kolam dulu gitu ya, baru kita terjun nanti ke laut, itu ada ya Bu ya gitu ya. Jadi nggak hanya di kelas saja teman-teman ya. Di Teknik Kelautan itu juga banyak lagi
kelas di luar gitu ya Bu benar ya, dari mulai selam, menyelam tadi, renang, dan mungkin masih banyak lagi gitu, karena memang teknik kelautan kita kayaknya nggak bisa hanya sekedar untuk belajar di kelas gitu ya Bu ya, pasti kita butuh banyak praktek. Itu lebih banyak sebenarnya presentasenya Bu. Betul. Tapi untuk teman-teman sekalian, kalau misal kalian tidak bisa berenang juga jangan khawatir, karena renang dan selam itu tidak diwajibkan untuk kalian itu harus bisa renang nih. Yang penting adalah kalian bisa mengatur pernafasan. Iya, menguasai bagaimana keadaan di air. Betul, gitu ya Bu istilahnya Bu. Oke, jadi akan banyak kelas yang menggunakan praktikum gitu. Benar. Ya Bu ya, daripada di ini, karena maka dari itu kelasnya jadi seru gitu ya Bu ya, nggak hanya di teori di kelas yang kalau anak-anak zaman sekarang itu kayaknya memang bosan mungkin ya Bu, kalau sudah di kelas terus jenuh gitu. Pasti jenuh ya, pasti akan banyak program-programnya di teknik kelautan yang membuat mereka terjun ke lapangan gitu ya Bu ya. Terbukti dari juga mahasiswa yang ada di teknik kelautan itu juga yang magang ya Bu ya, magang ke perusahaan-perusahaan gitu ya Bu ya. Sudah semua memang harus mengikuti program magang itu, atau kita boleh memilih Bu sebagai mahasiswa? Sebenarnya untuk magang itu kan diwajibkan untuk seluruh mahasiswa. Hanya saja kita memfasilitasi mereka inginnya kemana. Jadi kita yang menjadi wadah istilahnya, menjembatani kalian pengennya kemana, karena kalau dari dulu mungkin kita itu hanya lingkup Jawa Timur Bu untuk proses magangnya, tapi kemarin itu ada yang sampai ke BRIN Jogja. Jadi mereka pengennya di sini nih, jadi dari Kaprodinya sendiri memfasilitasi kira-kira bisa nggak. Akhirnya ya alhamdulillah bisa, terbukti dengan mereka akhirnya keterima magang di sana, terus belajar bagaimana caranya di industri begitu Bu. Sampai akhirnya lulusannya juga bisa diterima di perusahaan itu. Di perusahaan itu. Jadi selain tadi kita ada program kuliah pembelajaran seperti biasa, juga ada magang ke perusahaan. Jadi adik-adik mahasiswa itu bisa praktek langsung, bisa melihat gitu ya, bagaimana apa yang ilmunya sudah didapat gitu ya. Sudah didapat. Dipraktekkan secara langsung melalui magang itu. Nanti jadi ketika bekerja setelah lulus itu punya pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Untuk lulusannya sendiri Bu, untuk lulusan mahasiswa sendiri sudah di mana saja Bu? Kalau lulusannya sendiri, karena kebetulan teknik kelautan ini prodi baru ya Bu, prodi baru dan baru meluluskan sekitar 3 kali lulusan. Di situ lulusan pertama Mas Alaik itu sudah ada di PLTU Python. Di Python? Iya, ada di Pertamina. PT Pertamina, lalu ada di Hatchery. Di Hatchery juga. Jadi sudah banyak yang lulusan-lulusannya yang memang langsung mendapatkan pekerjaan yang luar biasa ya Bu ya. Karena dari proses magangnya itu tadi Bu, mereka sudah berkesempatan besar di sana karena perusahaan itu sudah mempercayakan, wah kinerja anak ini bagus nih begitu. Jadi saat mereka lulus masukin lamaran, akhirnya langsung diterima begitu karena kinerja yang sangat bagus itu tadi. Akhirnya perusahaan melihat itu mahasiswa kita punya kemampuan atau capability yang memang diperlukan gitu ya Bu ya di perusahaan itu sendiri. Jadi itu adik-adik kalau misalnya adik-adik pengen bekerja di terkait dengan di sekitar laut lah ya istilahnya, membuat struktur bangunan ya. Kalau kita lihat kan sekarang sudah banyak ya Bu villa-villa ya Bu ya yang di tengah lautan. Barangkali itu juga relate dengan pekerjaan itu ya Bu ya, untuk yang membuat bangunan di lautan mungkin ya Bu ya. Membuat bangunan di lautan tapi tanpa mencemari sebenarnya. Tanpa merusak ekosistem laut begitu Bu. Itu juga dipelajari terkait pencemaran laut juga. Jadi kita memberdayakan sumber daya laut ini gitu ya tanpa mencemarinya. Nah, itu poin yang paling penting tuh ya terkait pencemaran lautan. Apalagi di daerah Situbondo ini kita diapit oleh lautan. Jadi sepanjang garis Situbondo ini kan betul sekali laut Bu. Semua Bu. Jadi adik-adik nantinya ketika sudah lulus dari teknik kelautan, adik-adik tidak hanya berkarir di luar perusahaan besar misalnya ya, tapi juga bisa bermanfaat untuk kabupaten kita ya, di daerah pesisir khususnya, begitu ya Bu ya. Sebelum ke situ juga ini Bu, kita itu kan berangkat dari penelitian juga, jadi adik-adik mahasiswa nantinya tidak
hanya belajar dan praktikum, tapi juga bisa join penelitian dosen yang rata-rata, karena kita hanya ada 5 dosen Bu, 5 dosen dan semuanya perempuan. Nah ini udah rajin banget nih ya, kalau perempuan udah kontennya rajin sekali penelitian, dan itu alhamdulillahnya sering mendapat hibah dari DRTPM, dari pusat, dari kementerian pusat, ya? Iya benar sekali, dari kementerian. Dan itu juga melibatkan mahasiswa. Melibatkan selalu melibatkan mahasiswa. Nah itu juga jadi dari situ penting. Tips dan trik teman-teman adik-adik semua ini, awalnya harus ikut penelitian dosen, setelah itu baru terjun ke magang. Dari situ tips dan triknya akhirnya langsung diterima di perusahaan tersebut. Wow, begitu. Ya bermanfaat di kuliah, pasti juga nanti mudah untuk mencari kerja, gitu ya Bu ya. Silahkan Bu, untuk kami berikan kesempatan untuk Bu Yona untuk mengajak nih viewers kita, calon mahasiswa baru untuk kuliah di Teknik Kelautan. Oke Bu. Halo adik-adik semua, calon mahasiswa baru Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, khususnya di Prodi Teknik Kelautan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. 100% kalian dijamin. Kalau kalian masuk Prodi Teknik Kelautan, kalian akan dibimbing sampai lulus. Jangan khawatir dosennya itu killer. Enggak, kita tidak seperti itu, karena kita semua itu friendly sekali, sangat dominan membimbing mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk mencapai kesuksesannya. Apalagi kita di Prodi Teknik Kelautan itu, apalagi Situbondo ya, karena garis pantai itu tadi Bu, kita itu berpeluang besar, sangat besar sekali untuk memajukan Situbondo terkenal di wilayah provinsi, nasional maupun go internasional. Jadi jangan ragu lagi untuk adik-adik semua. Jangan jangan takut ragu ya, jangan takut karena teknik kelautan kayaknya kok menakutkan. No, ternyata banyak prakteknya, seru sekali. Jadi kita pasti adik-adik belajar di dalam kelas, tapi kita akan belajar di luar kelas. Itu langsung poinnya. Praktek, langsung kalian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Mungkin nanti kalau sudah lulus begitu Bu. Jadi luar biasa ya Bu ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yona. Terima kasih untuk hari ini. Jadi jangan lupa, kalau mau kuliah di Teknik Kelautan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Unars kita Unars penggerak kewirausahaan.